Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini akan kita lihat dan mendengarkan penjelasan dari Pastor Joseph Paul Zhang mengenai pertanyaan dari Dora mengenai kenapa orang sakit koma diurapi minyak. Makna pengurapan dalam Alkitab dan gereja. Bu Dora, silakan. Bu Dora. Belum Pak Paul, salam semuanya. Silakan Bu Dora. Pak Paul, cuman mau tanya sedikit ini mengenai kalau orang dalam keadaan koma, lalu itu kan diminyaki Pak Paul. Buat apa? Diminyak. Hah? Buat apa? Nah, itu yang mau saya tanya. Diminyaki untuk apa? Kenapa banyak orang Kristen pada saat orang tuanya, saudaranya, atau temannya dalam keadaan koma lalu dipanggil pendeta, diminyaki dan didoa, apa fungsinya? Nah, itu yang saya mau tanya. Nah, sebetulnya pengurapan minyak itu di dalam perjanjian lama, pengurapan minyak itu untuk mengurapi, menobatkan, mentahbiskan orang. Ya, untuk menahbiskan orang jadi pejabat, imam, raja, ya, atau pelayan Tuhan pakai minyak. Ya, tetapi dalam perjanjian baru, ya, minyak itu hanya dipakai buat orang sakit. Misalnya orang Samaria yang baik hati, yang membaluri seluruh tubuhnya orang Yahudi yang babak belur itu pakai minyak. Ya, Lalu dikatakan ya dengan mengurapi minyak, Yesus ya kan melakukan mengurapi minyak ya, orang-orang sakit itu diurapi pakai minyak. Lalu dalam Yakobus, kalau ada yang sakit, biarlah penatua datang kasih minyak sama berdoa. Tetapi kemudian akhirnya pengurapan minyak itu kalau orang sakit sekarat, nah sakramen Ekaristi, ya kan? Siapa yang sakramen peminyakan dari gereja Katolik, tradisinya dari sana. Mereka mengklaim ya karena itu tradisi turun temurun. Tetapi sebenarnya minyak yang dimaksud itu sama seperti yang di dalam orang Samaria itu. Kalau misalnya nih masuk angin dikasih minyak atau badannya sakit semua, ya kan supaya badannya itu jangan kaku, diminyaki pakai minyak zaitun. Diminyakin ya. Nah, itu dimaksud itu. Jadi kalau orang penatua datang, ya dikasih minyak supaya orang itu lebih merasa nyaman. Minyak zaitun itu minyak mujarab ya, minyak mujarab buat zaman itu. Kalau zaman sekarang ya nggak pakai minyak yang begitu ya, balsem misalnya ya, sama dengan balsem kan, diolesi dengan balsem. ya. Makanya kan dalam bahasa Jerman apa? Pengurapan, salbum kan. Ya, Salbum itu apa? Salep kan? ya, salbe Salep. dari kata salbe. Salep krem itu kan salep kan? Ya, Album kan? Nah, itu sama seperti itu. Salbum itu kan, salbum itu salep. Nah itu sama tuh, kita juga sama. Kita juga pengurapannya sebetulnya itu. Tapi kalau sampai ke jauh ke sana, ya itu kan tradisi gereja. Kalau saya nggak melakukan itu ya. Kalau saya oke. orang sakit, ya dikasih minyak, udah kasih minyak, udah kasih aja tuh pakai minyak telon. Itu tuh kasih minyak arak itu tuh kasih pakai minyak ya gitu ya. Oke. Sebenarnya seperti itu. Nah, di perjanjian baru tuh hanya orang sakit yang dikasih minyak ya. Nggak ada orang ditabiskan apa dikasih minyak tuh nggak ada perjanjian baru. Jadi rasul dikasih minyak nggak ada. Bahkan Yesus saja tidak diurapi dengan minyak loh. Ya, Ya kan? Yesus itu diurapi oleh Roh Kudus. Ya kan? betul. Oke, terima kasih Bu Dora. God bless. Terima kasih ya jawabannya Pak Paul. Oke, salam. Jawabannya lihat ayat di Alkitab, Yakobus 5 ayat 14 berbunyi, kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Lukas 10 ayat 34 berbunyi, ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya.
Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Markus 6 ayat 13 berbunyi, mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Saudara-saudari sekalian, di video yang telah kita saksikan bersama barusan ini kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pastor Joseph Paul Zhang mengenai jawaban. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang penjelasan itu, dan silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih.